ada ya pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini, bisa melalui kolom chat ataupun mungkin raise hand di open mic ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk open mic. Yuk kita kupas tuntas. Ini ada praktisi benar-benar perpajakan ya. Beliau sudah malang melintang di dunia perpajakan. Bahkan beliau dulu pernah bekerja di Dirjen Pajak ya. Jadi artinya sudah hanya cuma praktisi, tapi beliau ini eh, mantan karyawan kantor pajak gitu ya. Jadi tahu tahu persis seluk-beluk tentang pajak ya. Mungkin itu dulu, mungkin sedikit ini nanti mungkin Pak Dimas izin silakan nanti memperkenalkan diri aja ya Pak Dimas. Langsung Ya, memperkenalkan diri biar lebih advance. Takutnya nanti saya malah salah gitu ya. Mungkin gitu dulu pembukaan dari saya dan sepenuhnya layar saya sampaikan ke Pak Dimas. Silakan. oke. Terima kasih Mas Aris. Selamat malam teman-teman TDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. izinkan saya ya untuk memperkenalkan diri. Mungkin saya share profil saya dulu ya. Sudah muncul Mas. Tinggal di ya sudah. Oke Tinggal ya, di nama saya Dimas Andi Wirawan. Ya bisa dipanggil Dimas. Ya benar tadi ya, saya eh, dulu pernah ya, dulu pernah sebagai eh, petugas pajak ya. Petugas pajak saya selama berapa tahun tuh dari 2004 sampai 2020 kurang lebih 16 tahun lah ya berkecimpung di Direktur Jenderal Pajak. Terakhir saya sebagai kepala seksi di kantor pelayanan pajak. Lalu kemudian saya resign dan sekarang saya sebagai konsultan pajak. eh, Mungkin itu aja ya perkenalan ya. Saya terlalu banyak biar kita yang kita bisa bahas sekarang. Kemudian lanjut sebentar saya stop share dulu. Kita langsung masuk materi aja ya, Mas ya. siap, mungkin materi dulu. Nanti kita akan banyak diskusi ya secara ini nanti karena kayaknya banyak pertanyaan nanti yang dari teman-teman Bapak Ibu semuanya karena terkait dengan pajak ini nanti kan bulan WP pribadi kan bulan Februari ya. Februari kita harus Maret, Maret terakhir kita harus laporan dan untuk badan bulan April ya. Ya Mas Dimas Ya, ya. betul, betul, betul ya. Nah, gitu. Jadi mungkin nanti kita akan ini untuk slide beberapa nanti kita akan banyak diskusi terkait dengan studi kasus dan lain sebagainya mungkin infonya. Silakan Oke, Mas Dimas. oke, terima kasih ya. Jadi seperti tadi ya juga sudah diceritakan oleh MC ya, bisnis bangkrut ya karena pajak gitu ya. Dan ya memang seperti itu ya. Banyak kejadian-kejadian selama saya berkecimpung di kantor pajak maupun sekarang saya sebagai konsultan, saya harus banyak membantu para pengusaha-pengusaha ya, para wajib pajak terhindar dari ini ya, kebangkrutan gitu karena perpajakan gitu ya. Dan di sini mungkin yang lagi viral ya, kemarin kan sempat viral itu adalah yang kasus ini ya, kasus peternak susu ya, yang ini ya, apa pengepul susu di Boyolali, ya kan? Jadi sempat Iya. viral yang namanya Ude Pramono, ya. Mungkin kita bisa bedah kasus nih, ya. Jadi dari kasus ini mungkin nanti kita bisa berkaca karena saya lihat kasus ini dari sumber informasi yang ada itu ini banyak ini kejadian ya sebenarnya. Tapi yang baru ya mungkin yang ini yang terblow up ya karena memang efeknya ini eh, ke para supplier ya. Jadi mungkin saya ceritakan dulu ya kasus ini ya dari berbagai sumber saya ambil. Cuma di sini yang saya bisa lihat kronologisnya yang dari bisnis.com ini ya. Jadi si bapaknya ini Udi Pramono ya. Jadi bentuknya itu UD, usaha dagang ya. Jadi orang pribadi tahun 2021 tiba-tiba beliau itu dapat surat gitu ya, dapat surat dari kantor pajak untuk dilakukan pemeriksaan ya. Jadi tahun 2021 tuh dia mau diperiksa gitu. Tapi pemeriksaannya tuh ingat nih 2021 tapi diperiksanya 2018. Nah, ini ya. Jadi ini juga kadang yang orang nggak ngeh ya. Jadi wajib pajak pengusaha-pengusaha itu nggak tahu kalau pajak itu bisa mundur periksanya ya. Jadi akan diperiksa itu mundur. Jadi di sini 2021,
tapi bisa meriksa 2018. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu untuk pajak 3 tahun yang lalu itu dia bisa periksa sekarang. Ya, nah ini eh, perlu teman-teman ketahui juga ya. Jadi eh, kita harus hati-hati ya pajak itu karena bukan berarti kalau tahun ini sudah selesai, sudah nggak diperiksa pajak, saya sudah lapor pajak selesai gitu, nggak gitu. Yang harus ditunggu sampai 5 tahun. Jadi kayak kasusnya Pak Pramono ini, ya 2018 diterima 2021. Nah, lalu diperiksa beliau, ya ditagih 2 miliar. Ya, wah ditagih 2 miliar gede banget ya, gitu ya. Walaupun setelah mungkin dia diperiksa, dia memberikan data. Nah, sudah jadi 671 juta, turun tetap besar. Nah, dia keberatan kan? Dia keberatan, ya, keberatan, dia sanggup bayar cuma 200 juta, dia bayar nih, ya. Nah, tetapi habis itu dia mengabaikan, ya, ada surat peringatan nih, disuruh bayar lagi. Kan tadi 671. Dia mengabaikan, ya kan? Hmm. Lalu diperingati lagi di tahun 2024. Gitu kan? 2024 diperingati lagi. Nah, makanya diperingatin masih diabaikan, maka efeknya yang viral sampai sekarang itu adalah rekeningnya diblokir. Nah, itu jadi yang blokirannya ini yang gara-gara pajak dia diblokir rekening ya, ini rekening usaha semuanya diblokir, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia mau bayar pengepulnya, bayar peternaknya, yang dia dapat susu juga nggak bisa gitu, ya. Nah, jadi dari sini sih sebenarnya pelajarannya apa sih kalau kita bisa lihat, dan ini sebenarnya banyak terjadi ya di semua pengusaha yang pernah saya juga tangani dan juga saya pernah hadapi juga gitu ya. Jadi eh, wajib pajak itu atau pengusaha itu memang tidak mencatat secara rapi ya, apalagi kalau kita UMKM gitu ya. Data keuangan tidak rapi, gitu kan, tidak dicatat, berkas-berkas tidak dicatat ya. Lalu nah, mereka juga nggak tahu bahwa berkas-berkas itu harus dikumpulin, disimpan ya sampai 5 tahun. Ya, jadi berkas harus sampai 5 tahun gitu. Nah banyak ini kejadian wajib pajak atau pengusaha-pengusaha itu berkas nggak disimpan, catatannya sudah dihapus, mungkin kan dia buat di Excel, lalu dia mikir ah udah 2 tahun, 3 tahun di delete gitu. Atau berkas-berkas dokumen yang kertas-kertas dokumen hard copy ditaruh di gudang penuh bakar gitu. Itu banyak kejadian gitu. Tiba-tiba dia diperiksa nih. Nah, dia bingung kan datanya sudah hilang gitu. Nah, ini pelajaran juga ya nanti buat Bapak Ibu jangan apa untuk data karena kita bisa diperiksa sampai 5 tahun, maka dikumpulkan. Jadi kalau tahun ini adalah tahun 2025, maka yang masih diperiksa bisa diperiksa sampai tahun ini adalah tahun 2020 ya. Jadi 2019 sudah aman nih. Jadi kok Bapak Ibu, Pak 2019 gimana pajak saya 2019? Sudah nggak ada pemeriksaan, sudah nggak ada karena sudah lewat 5 tahun. Ya, jadi tahun ini tahun terakhir untuk 2020. Artinya kok sampai akhir tahun nanti Bapak Ibu nggak ada surat dari kantor pajak, nggak ada pemeriksaan, jadi artinya sudah aman. Nah, tapi tadi ingat, mundur ke belakang itu 2025 ini nanti bisa dicek tahun sampai tahun 2030. Kan 5 tahun ya, gitu. Nah, lalu masalah lain adalah ini berusaha menyembunyikan sebagian penghasilan gitu ya. Jadi ya ini kadang sekarang tuh pajak itu sudah ini ya, datanya di pajak sudah banyak loh ya Bapak Ibu. Jadi nggak seperti dulu-dulu. Mungkin kalau dulu-dulu kan ah nggak ketahuan kok gitu. Ah kasih laporan ini aja deh gitu ya. Sekarang sudah nggak bisa, apalagi dengan era namanya era Cortex sekarang, era pertukaran data sudah nggak bisa. Ya, jadi data khusus pertama itu rekening bank, saldo rekening itu sudah bisa. Jadi sudah ada pertukaran ya. Walaupun untuk yang orang pribadi itu masih yang di atas 1 miliar, itu yang bisa diakses sama kantor pajak. Sedangkan kalau bentuknya badan usaha itu saldo berapapun itu sudah bisa diakses oleh kantor pajak. Ya, jadi rekening itu nggak bisa disembunyikan, gitu ya. Nah, lalu kedua, kalau Bapak Ibu itu bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan besar, pemerintah, atau dengan yang perusahaan-perusahaan yang sudah taat pajak, nah itu juga sudah nggak bisa disembunyikan. Karena datanya si lawan transaksi kita, misalnya kita eh, jualannya ke perusahaan, kalau ini khususnya contohnya Pak Pramono nih, mungkin dia jual ke perusahaan susu, mungkin kan, perusahaan susu besar yang susu kotak atau susu apa gitu kan. Nah itu kan datanya masuk ke kantor, ke perusahaan kotak tadi, susu kotak tadi kan, perusahaan besar tadi.
Perusahaan besar kan dia kasih data ke kantor pajak. Saya ini beli dari Pak Pramono sekian gitu kan. Nah, jadi kan nanti tinggal dicek sama kantor pajak. Oh, ini ada data sekian. Oh, jual misalkan gitu. Oh, jualannya 10 miliar. Loh kok Pak Pramono cuma ngelaporin 1 miliar gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, seperti itu makanya kita hati-hati nih. Jadi sudah susah untuk menyembunyikan penghasilan, ya. Nah, lalu ini yang proses yang selanjutnya adalah mengabaikan proses pemeriksaan. Nah, jadi waktu diperiksa itu kita harus intens komunikasi, ya, ngomong sama kantor pajaknya, gitu. Jadi jangan apa namanya, jangan ini ya, jangan dibiarin aja gitu. Ini banyak juga nih. Pas diperiksa dicuekin, dikirim surat sama kantor pajak, dicuekin suratnya. Nah, itu repot itu kalau kayak gitu ya. Kalau kayak gitu nanti akibatnya apa? Ya kantor pajak ya ngitungnya nanti ya sudah data yang ada di kantor pajak ya dihitung aja deh. Pokoknya sekian lah kayaknya nih biasanya normanya rata-ratanya ada benchmarknya ya. Kantor pajak kan punya benchmark. Oh perusahaan kayak gini ini untungnya sekian nih biasanya. Udah kenain pajak aja pakai gini hitungannya. Nah itu makanya kita kalau diperiksa atau dikirimi surat ya kita harus komunikasikan datang ke kantor pajak gitu ya. Nah makanya di sini yang eh, jadi masalah kan memang di apa namanya sehingga tadi Pak ini tidak concern ya masalah pemeriksaan akhirnya pajaknya membengkak. Nah kalau pajak membengkak nggak mau bayar gitu ya, nah itu nanti resiko tuh ada resiko. Kadang ada orangnya sudahlah biarin aja lah pajak sekian gitu kan. Nah ternyata nanti pajak itu ada proses penagihan, nanti bisa disita atau diblokir. Nah kasusnya Pak Pramono itu dia diblokir gitu ya. Jadi di sini makanya dari situ kita bisa lihat ya, ada resiko-resiko ya. Jadi resiko-resiko yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi eh, banyak kesalahan-kesalahan terjadi itu tadi karena kesalahan administratif ya, karena kita tadi tidak bisa membuat laporan, gitu, tidak bisa menghitung pajaknya, gitu. Atau kesalahan terkait kepatuhan, kita nggak ngerti apa yang harus dilaporkan, tanggal berapa harus dilaporkan, itu jadi tidak patuh. Itu kesalahan strategis, ya sifatnya misalkan saya nggak tahu cara apa namanya ngitung pajaknya, mau tax planning saya mau sembunyi-sembunyikan atau mau saya caranya supaya gimana ya beban pajak saya kecil gitu kan. Nah, itu tidak pakai strategi yang benar gitu. Nah, ini sering jadi masalah ya. Nah, akhirnya apa sih kalau kita tadi kesalahan-kesalahan itu kalau kita bisa lihat ya jadi kita bisa kelompokkan. Nah, ini pengalaman saya kita memang harus melihat ya kesalahan-kesalahan itu nanti efeknya apa gitu. Yang pertama, kalau kita tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, ya seperti kasusnya Pak Pramono tadi, mungkin data-datanya nggak ada atau karena memang sudah terlalu lama, gitu kan? Kalau diperiksa pajak, gitu, kalau kita nggak punya data atau dokumen, itu nanti pajaknya bisa akan lebih besar daripada pajak yang kalau kita dokumennya clear, gitu. Ya, jadi itu resikonya. Jadi kalau kita kalau kita nyatetnya nggak benar, nggak ada catatan, pajak juga nggak bisa ngitung, gitu. Jadi kalau konsepnya pajak itu kan dia ngitung berdasarkan data yang ada, gitu. Jadi kalau kita memang nggak ngasih data, ya sudah, pajak pakai data yang dia punya. Data yang dia punya dari mana kantor pajak? Ya tadi mungkin dari supplier kita, mungkin dari pembeli kita, konsumen kita. Misalnya kita jual kemana? Ke perusahaan besar. Ya sudah, nanti cari. Oh, misalkan Pak Dimas ini jualan ke PTA itu berapa sih? Ya cari datanya, pasti ketemunya. Gitu. Atau misalkan yang perusahaan makanan mungkin kardusnya itu bisa dihitung. Kardusnya berapa, beli kardus dari mana nih? Oh, di sana dengan CV apa gitu. Didatang ya CV-nya. Pak Dimas beli kardus berapa di sana. Nah, itu datanya itu data-data itu yang dipakai. Jadi kalau kita tidak melakukan pencatatan baik ya kita nggak bisa mengelak nanti kalau dikenain pajak besar ya mau nggak mau gitu. Kadang kan kita bilang, Pak, untung saya nggak bisa seperti itu. Nah, ya udah kalau untung nggak seperti itu kasih dokumennya gitu. Nah, lalu nanti, masalah yang kedua adalah kalau sudah diperiksa itu sanksinya lebih besar ya. Kalau misalnya kita hanya pembetulan, SPT kita ada salah, belum diperiksa pajak masih dibetulkan paling sanksinya 1-2% saja.
Jangan kalau kita kena pajak, pemeriksaan pajak itu sanksinya bisa sampai 24%, 48%, 50%, 80%, tergantung dari kesalahannya. Yaitu sanksi dikalikan ini ya, itu bukan pajak yang kurang bayar loh ya. Itu sanksinya misalkan, oh Bapak Dimas kurang bayar pajaknya 100 juta. Oh sanksinya ditambah 50%, 50 juta. Jadi Bapak harus bayar 150 juta. Nah, itu kalau kita tidak ada catatan, diperiksa, wah itu sanksinya besar. Ya. Ya lalu kalau kita mengabaikan bayar nih, ya bayar tunggakan pajak, sudahlah saya nggak mau bayar gitu. Wah ini lebih ngeri lagi ya. Ini yang jadi heboh nih kan kasusnya Pak Pramono kan ini. Gitu. Jadi kalau kita mengabaikan tidak mau bayar tunggakan, jadi kalau sudah diperiksa ada hasilnya, kita tetap nggak mau bayar, ya itu akan dilakukan penagihan. Penagihannya itu lah nggak ujuk-ujuk langsung disita atau blokir kayak seperti yang berita itu ya. Sebenarnya itu kan sudah lama prosesnya kan. Jadi biasanya nanti akan dikirimi surat dulu kita, dikirimi surat, tolong dibayar, namanya surat teguran. Nggak dibayar, nanti dikirim lagi, namanya surat paksa. Nggak dibayar lagi, nanti baru disita. Nah, setelah disita, itu nanti dikasih tempelan stiker gitu sih aset-asetnya gitu. Nah, tapi kalau memang nggak ada aset yang disita, biasanya yang paling efektif dari kantor pajak dia lakukan blokir rekening. Ini sebuah blokir rekening kalau kita posisi sebagai orang pribadi, itu yang terblokir itu bukan hanya rekening kita ya, itu semua rekening keluarga kita. Jadi istri kita bisa kena diblokir, anak kita bisa kena blokir, ya. Dan itu semua bank. Jadi kalau mau blokir ini, case-nya adalah nanti dari kantor pajak dia buat buat surat ke semua bank di Indonesia, pokoknya atas nama bapak ini blokir karena belum bayar pajak, gitu. Nah itu paling ini ya, makanya sekarang kan ramainya begitu diblokir. Daripada nanti misalkan sebenarnya ada proses lain, bisa aja disandra, dimasukkan kurungan 2-3 hari gitu ya, atau asetnya dilelang begitu. Itu bisa ya, cuma nggak semuanya nggak seperti itu ya. Eh lalu kalau yang paling parah adalah tindak pidana. Ya harapan saya sih Bapak Ibu janganlah ke tindak pidana gitu ya, itu ngeri ya. Karena itu sudah nanti berkaitan dengan aparat hukum, penegak hukum yang lain, dengan polisi, dengan jaksa. Karena nanti sanksinya pidana itu sanksi dendanya sudah bukan 10-50% lagi, sudah 2 sampai 6 kali lipat sanksinya aja ya, gitu. Ditambah nanti penjara kurungan. Nah, itu resikonya karena kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi ini ya resikonya tadi dendanya bisa besar, bisa diseta, lelang atau dari diblokir. Sekarang yang lagi rame diblokir sih paling gampang ya, diblokir. Dan blokir itu nggak bisa terbuka sampai kita ini ya, sampai kita bayar loh ya. Gitu. Kalau kita nggak bayar ya udah blokir terus gitu ya. Karena saya banyak dulu saya juga pernah blokir gitu. Sampai sekarang belum bisa kebuka. Nih, dihisap nanti Mas. Hah? Nggak, Dihisap. lagi mana ya? Cuma ya sudah, memang dia juga nggak ada duitnya kok gitu ya. Oke, lalu penjara tadi ya. Nah, ini makanya strateginya nih gimana sih sebenarnya? Nah, ini yang saya pelajari juga ya. Sebenarnya pertama itu sebaiknya ya kalau kita supaya nggak kena pajak itu ya kita komunikasi yang baik lah. Komunikasi baik ini dalam arti positif ya. Artinya kalau memang ada yang tidak paham itu ya ditanyakan gitu loh. Ya sekarang kan kantor pajak juga sudah berubah ya. Dia ada penyuluh, ada AR ya. AR itu untuk pengawasan. Kalau dulu kan kalau kita mau konsultasi namanya AR pengawasan dan konsultasi gitu kan. Nah, jadi kan kita bingung nih, oh saya mau konsultasi nanti dia malah ngawasi, nah, malah suruh bayar pajak saya gitu kan. Nah, makanya dipisahkan. Sekarang ada namanya AR penyuluh. Jadi kalau kita mau nanya-nanya dengan AR penyuluh atau helpdesk, itu kalau nggak paham. Lalu kalau ada surat, ya, nah kalau ada surat tuh ya dibaca, dibuka, dibaca, dilihat. Kalau nggak ngerti datang aja kantor pajak suratnya apa, begitu. Ya, jadi jangan dibiarin. Ini banyak kasus itu dibiarin suratnya. Nah, kalau sudah dibiarin gitu, kantor pajak ya sudah. Kalau memang nggak ada tanggapan dari wajib pajak, ya dianggap setuju dengan hasil hitungan yang ada di dalam surat itu, gitu loh. Itu karena kan kantor dari petugas pajak juga bingung kan, loh saya mau mau gimana ini gitu kan? Loh, ini nggak dijawab-jawab suratnya gitu. Nanti kalau saya bantu jawab, nanti kirain gimana gimana gitu ya. Makanya datang aja, datang ngomong gini 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 jelasin. Oh saya nggak segitu Pak penghasilan saya, untung saya nggak segitu.
Nanti kan kantor pajak nanya, loh apa buktinya? Ya ini dokumennya, kasih dokumennya, ya kan? Jadi gitu proses ya. Jadi kalau misalkan tadi juga diperiksa, nggak setuju, ya sudah misalnya nggak ketemu titik temu, diperiksa, keluar sanksi seperti tadi kasus Pak Pramono. Sebenarnya ada jalur lain. Misalnya kalau memang kita nggak setuju terkait dengan pemeriksaan, kita namanya ada kalau kita kayak kayak di anu ya pengadilan ya, istilahnya ada levelannya. Jadi ada level keberatan. Setelah kita nggak setuju pemeriksaan, kita keberatan. Keberatan nggak disetujui juga, masih kita ternyata kita suruh bayar pajak gede, lanjut lagi ada proses upaya hukum lainnya namanya banding. Kita ke pengadilan pajak, masih ditolak lagi permohonan kita, masih ada upaya hukum terakhir itu ada namanya peninjauan kembali ke MK, MA, Mahkamah Agung. Ya, jadi banyak sebenarnya prosesnya. Nah, itu seharusnya proses itu yang dilakukan gitu ya. Lalu nggak tadi lakukan pencatatan dengan keuangan dengan sistematis ya. Jadi kalau kita sudah dikenakan pajak, ternyata datanya gede banget, ya karena kan pajak datanya macam-macam nih, ya udah dia apa adanya gitu kan, data sistem. Ya udah nanti tinggal kita buktikan. Buktikannya apa? Kalau kita punya laporan keuangan, punya dokumen-dokumen, minimal dokumen lah, dokumen, invoice itu jangan sampai rusak gitu loh. Jadi kalau itu kan nanti tinggal diatur aja lah pembukuannya gitu. Karena kan nanti buktinya ya invoice gitu ya, faktur, itu kan bukti-buktinya itu dikumpulin aja. Tapi ya tadi 5 tahun ya, itu jangan jangan kurang dari itu gitu. Kalau hilang kebakar, nah repot tuh nanti. Lalu selanjutnya pahami dan penuhi kebutuhan kewajiban pajak ya. Nah ini kan nanti ini kan road to workshop ya. Kita nanti ada workshop, nanti kita akan bicara lebih detail kewajiban pajak kita itu apa sih gitu ya. Saya sebagai pengusaha itu harus bayar apa sih PPh, PPN, ngitungnya kayak mana. Nah, nanti akan ada workshopnya ya. Kalau kita sebagai business owner kan kadang mikir, "Oh, ngapain saya harus ngerti ngitung pajaknya gitu kan, saya kasih aja ke konsultan gitu ya. Ya, ya ya bisa aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau saya sih seneng aja. Cuma kan nggak bisa. Kita pemikiran nggak boleh seperti itu sebagai business owner gitu ya. Kita harus tahu dasarnya itu apa sih. PPh itu apa, PPN itu apa. Nah, nanti kan dari situ kita bisa mencari solusi kan untuk misalkan gimana ya saya bisa bayar pajaknya lebih kecil. Ya namanya nanti ada tax planning. Nah, cara tax planning itu ya memang bukan hanya konsultan ya harus ada istilahnya komunikasi antara pihak pengusaha dengan pihak konsultan untuk membuat laporan keuangannya secara baik gitu sehingga bisa dilakukan tax planning. Tax planning itu bukan berarti kita melakukan ini ya tindak pidana melakukan eh, penggelapan atau melakukan apa ya istilahnya eh, sembunyikan penghasilan atau apa enggak. Itu ada teknik-teknik tertentu. Jadi tax planning itu tetap berdasarkan undang-undang tapi memang nanti ada misalkan namanya, pemilihan bentuk usahanya seperti apa, karena nanti masing-masing berbeda tarifnya. Oke, nah mungkin itu ya. Jadi eh, dari saya itu ya, mungkin kita lebih enak nanti sambil diskusi, tanya jawab gitu ya. Mungkin kan teman-teman di sini buka banyak isu terkait perpajakan. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Aris. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ternyata banyak juga ya. Tadi udah dipaparkan sama Pak Dimas secara detail ya terkait dengan pajak dari mulai kasus viral di Boyolali, terus kesalahan-kesalahan perpajakan dari mulai administratif, kepatuhan, strategis, bahkan akar masalah dan resiko yang ditimbulkan kesalahan perpajakan, serta resiko perpajakan yang mengancam bisnis dan strategi mengelolanya. Tadi ya mungkin lebih ke strateginya nih butuh banget kita nih supaya kita tuh aman gitu ya. Oke, jadi izin ini Mas Dimas udah ada banyak beberapa pertanyaan nih di kolom chat atau bahkan mungkin nanti raise hand. Mungkin izin saya akan menyampaikan dulu yang di kolom chat dulu ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk yang di kolom chat dulu. Ini ada Pak Pras ya. Pak Pras izin bertanya Pak, apakah PT perorangan yang pertama ya, apakah PT perorangan sudah langsung kena pajak dan apa tidak ada PTKP seperti wajib pajak individu? Ya mungkin yang penghasilan tidak kena pajak ya seperti wajib pajak individu. Nah, dan yang kedua adalah untuk PT perorangan apakah wajib pajaknya lebih tinggi dari perseorangan yang lain? Ya dari dari maksudnya mungkin dari PT perseorangan dan untuk yang ketiga adalah untuk UMKM yang omsetnya per bulan cuma 10 juta, apakah
kena pajak. Nah, mungkin ini satu-satu aja ya, karena ini ada 3 pertanyaan nih, Pak Pras ya. Mungkin silakan satu dari Pak Pras di ini dulu aja, Mas Dimas. Oke, Silakan. oke. Terima kasih Pak Pras ya. Oke, ini pertanyaan ya memang banyak ya ini pertanyaan ya. Jadi mungkin saya langsung aja. Apakah PT Perseorangan sudah langsung kena pajak? Eh ya, kalau PT Perseorangan dia eh, diperlakukan sama kayak bentuk badan, WP badan. Jadi dia Hmm. akan langsung kena pajak. Kalau memang masih di bawah 4,8, maka dia kenanya yang 0,5% kalikan omset gitu. Jadi 4,8 miliar ya. 4,8 miliar per tahun. Kalau Ya. penghasilannya di bawah 4,8 miliar, 4,8 miliar per tahun, maka nanti PT Perseorangan akan setiap omset yang dia terima setiap bulan itu akan kena pajak PPh 0,5% dikalikan omset Wow. begitu. Jadi tidak ada pengurang PTKP ya seperti wajib pajak individu Oke. ya. Lalu untuk PT Perorangan apakah pajaknya lebih tinggi dari perserorangan yang lain? Eh, tidak ya sama aja ya. Jadi kalau sudah bentuknya badan usaha itu nanti perlakuannya sama kena pajaknya. Jadi kalau masih levelnya UMKM kenanya 0,5%, Ya. kalau levelnya sudah di atas UMKM kenanya 11% atau 22% tergantung dengan omsetnya begitu. Oke. Nah, lalu untuk UMKM yang Yang omset terakhir. per bulan cuma 10 juta apakah kena pajak? Ya, tadi kalau bentuknya PT Perseorangan dia sudah kena pajak ya 0,5% kalikan 10 juta. Tapi kalau bentuknya masih orang pribadi kayak UD tadi Ya. itu 500 juta ke bawah itu belum kena pajak. Oke, lima Ya, ratus jadi juta itu. ya. Oke. Mungkin Jadi itu, Pak eh, Pras. belum kena pajak ya yang 10 juta ya. Ya, kalau dia bentuknya OP ya, tapi orang Ya. pribadi ya, belum dibentuk PT, belum dibentuk CP, PT perorangan, itu belum bentuk badan usaha, belum bentuk badan hukum, eh nggak kena ya karena di bawah 500 juta ya, Oke, gitu. alhamdulillah nih ya. Berarti, jadi artinya banyak tuh kan dulu pernah ada ini diskusi ya. Dulu kan pernah ada viral tuh banyak. Wah sekarang buat PT Perorangan tuh gampang ya, tinggal buat di OSS di apa di Kumham kalau nggak salah ya. Itu 2 hari jadi atau apa. Nah itu juga banyak tuh teman-teman juga saya pernah beberapa teman tuh ternyata setelah buat seperti itu ternyata kedetek sama pajak dan lain sebagainya. Itu kasusnya seperti itu Mas. Jadi banyak juga itu PT Perseorangan gitu ya. Yang Nah, menurut Mas Dimas sendiri mungkin menyambung sedikit pertanyaan, legalnya mendingan PT perseorangan atau PT yang seperti biasa ke notaris, Mas Dimas? Suggest-nya. eh Ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau kita bicaranya terkait pajaknya, sebenarnya Mm-mm. bentuk PT apapun, bentuk badan hukum itu sama aja kena pajaknya. Kalau dia masih di bawah 4,8 selama 4 tahun, kalau PT Perseorangan atau CV itu masih 0,5%. Kalau bentuknya PT yang bukan perorangan itu hanya 3 tahun untuk 0,5%-nya. Tapi kalau setelah di atas itu ya sudah sama kena pajaknya gitu. Nah, Oke. kalau misalnya mau milih itu tergantung kebutuhan karena nanti itu masalah yang lain kan kayak PT Perseorangan mungkin lebih mudah memanagenya misalkan Ya. seperti itu dibanding CV begitu kan. Hmm. Jadi ada aspek yang lain ya. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Pak Pras, insya Allah sudah menjawab, nggih. Jadi mungkin kalau ada nimbalin juga nanti bisa dicat lagi. Terus yang kedua nih ada dari Mbak Tiara, Mas Dimas. Mas, apa yang terjadi kalau sudah punya NPWP, tapi belum lapor pajak nih? Nah, jadi ini gimana ya ini? Ini ada kasus udah pernah punya NPWP, ngurus di kantor pajak, udah punya, tapi nggak dilaporin. Nah, itu gimana itu Ya, kasusnya? Banyak juga nggak? ya. Jadi kalau sebenarnya kan NPWP yang wajib pajak lapor pajak itu kan ketika penghasilan kita ya sudah di atas PTKP gitu ya. Tapi PTKP. kalau memang masih di bawah, biasanya tidak wajib untuk lapor pajak begitu. Nah, eh, jadi kalau sudah NPWP itu ya sebenarnya secara defaultnya, secara hukumnya memang harus lapor gitu kan, lapor. Jadi biasanya di sistem kalau kita bilang penghasilan kita masih di bawah 60 juta, Ya, itu nanti PTKP disuruh ya. untuk non efektif gitu. Oh, Karena baik. dianggap apa itu wajib pajak sederhana ya, istilahnya sangat sederhana begitu. Nah, jadi enaknya gitu. Jadi lebih baik kalau memang ini dilaporkan dulu nanti dinonefektifkan. Jadi kalau dinonefektifkan itu artinya kayak dibekukan ya. Jadi Oh ya, NPWP itu kan alat administrasi ya nomor kita sebagai wajib pajak. Jadi ya, ketika kita sudah terdaftar itu nggak bisa dihapus. Ya, jadi
kemarin waktu kita kapan daftar itu sudah kedetek, itu seumur hidup kita pakai. Sampai kita meninggal pun kita pakai. Ya, sampai kalau kita meninggal, kalau warisan kita belum terbagi, itu NPWP masih hidup loh ya. Jadi jangan jangan kira apa yang orang meninggal itu nggak ini ya. Bisa bayar pajak loh orang meninggal ya ketika Ya, iya. warisannya belum terbagi ya gitu. Jadi NPWP itu Karena ada aset yang ditinggalkan. betul, betul. Jadi aset NPWP itu akan hilang ketika orang itu meninggal dunia dan aset-asetnya, warisannya sudah dibagikan ke yang lain begitu. Wow. Ya, Wow. jadi seperti itu. Oke. Iya, iya, iya. Baik, Gitu. baik. Artinya tetap lapor aja. Ya, lapor aja nanti di Ya. sistem itu biasanya nanti kalau sudah dibilang boleh dan efektif, ya sudah, untuk berikutnya nggak perlu lapor, nggak apa-apa. Biar nggak kena denda, gitu ya. Ya, saya pernah dapat insight juga dari orang pajak tuh, bah setiap penghasilan dari individu atau siapapun badan itu tetap harus kena pajak. Lah itu juga insight. Waduh, gimana nih? Kalau penghasilan individu ya berarti kan masuk NPWP harusnya ya. Iya, betul. Mau itu dapat gaji atau dapat fee atau apa gitu pengennya, berarti kan masuk pajak tuh harusnya kalau aturan. Betul, betul. Nah, Oke. itu makanya kalau kita transaksinya sudah sama perusahaan besar, itu nanti ke Ya. detect. Tinggal nunggu waktu aja. Saya kan, oh, Oh. Mas Aris nih penghasilannya dari PT apa, PT apa, Ah, PT apa, kecatang semua nanti. Dengan amin, konteks yang amin. baru datang semua Ya gitu. Ya. dilaporin, dilaporin dan dibayar berarti ya. Nanti kan kelihatan itu. Ya. Siap, siap ya. Oke, mungkin untuk Mbak Tiara, eh, silakan ya. Tadi tipsnya sudah disampaikan dan ini ada juga lanjutan dari eh, Om Gun ini ya. M Gun atau Om Gun ya. Om Gun, apa perbedaan prinsip yang mendasar sistem perpajakan yang lama dengan Cortex? Nah, ini mungkin istilah baru juga nih bagi Ya, saya. ini agak teknis ya. Jadi sekarang kita kantor pajak itu punya ini ya, punya sistem baru ya. Wajib pajak itu kita sebagai wajib pajak dikasih sistem baru yang namanya Cortex. Ya, perbedaannya memang dengan yang sistem lama dia menggabungkan semua aplikasi. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman yang sudah perpajakan yang sudah melakukan semua kewajiban, kalau teman-teman tahu kan kita punya DJP online ya, itu ya. Jadi untuk ngelapor PPh, PPh Badan, PPh Mm-mm. 21 itu satu aplikasi namanya DJP online. Nah, PPN itu dia punya aplikasi sendiri ya, e-faktur dan web faktur itu ya, gitu. Dia punya aplikasi. Nah, ini semua aplikasi digabungkan. Jadi satu aja nih biar nggak terlalu banyak. Kalau mau kerja ini buka yang ini, kerja ini buka yang ini. Jadi dia menggabungkan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak sendiri maupun aplikasi yang ada di kantor pajak. Di kantor pajak juga banyak aplikasinya gitu. Nah, itu jadikan satu. Jadikan satu yang namanya Cortex. Jadi kita di sistemnya sekarang itu nanti kita bisa lihat tagihan kita itu berapa gitu. Ya. Ya, jadi semua nanti juga yang kedua semua proses itu bisa serba elektronik. Ya, jadi Hmm. kalau ngirim surat, kalau sekarang kan ngirim surat harus pakai pos gitu ya. Ya. Nanti kalau nggak sampai gimana gitu kan. Lalu tiba-tiba ada surat-surat yang scam-scam kayak kemarin itu kan. Nah, sekarang nanti surat tagihan, surat pemeriksaan, SP2DK itu bisa dikirimkan via Cortex. Jadi nanti Cortex kita bisa ngeliat, oh, saya ternyata ada tagihan ini gitu. Ya, karena kebanyakan orang itu tadi tagihan itu kadang nggak tahu kantor posnya atau di mana nggak terkirim gitu. Tiba-tiba nanti kita sudah datang kantor pajak, Pak, Bapak punya tagihan pajak 10 juta gitu. Kok bisa banyak banget gitu kan? Iya nih Pak, ada surat-surat sebelumnya nggak nyampe-nyampe. Nah, itu untuk Hmm. mengatasi itu, saya dengan Cortex itu nanti harapannya nanti semua tagihan itu selain dikirim via pos, nanti akan masuk ke sistem elektronik begitu. Ya, jadi Oh, itu sih mendasarnya itu ya. Walaupun baik. sekarang Baik. implementasi memang lagi rumit nih, ya. Oke. Ya, semoga tidak serumit ini ya. Serumit bangsa kita. Insya Allah enggak ya. Oke, terima kasih Om Gun pertanyaannya dan Ya, izin terima melanjutkan ini kasih. ya. Atau mungkin yang ada yang mau bertanya melalui langsung ini open mic, silakan Bapak Ibu. Kalau mau Saya, langsung present siapa? Monggo. Sebelum saya Assalamualaikum lanjutkan, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. perkenalkan diri Pak. Dari mana? Saya Gus Nur dari Oku Timur, TDA Oku Timur. Wow, Oku Timur. Hmm. Berarti Ogan Komering Ulu ya? Oh, bener ya? Ya, Bener ya? tapi masih induk di Oku. Oku ya, oke. Nah, ini saya kan langsung saja, saya kan generasi kedua toko bangunan.
Ya, Nah, sedangkan izin itu atas nama orang tua. izin. Sekarang kita dapat gudang distribusi yang itu terhubung dengan pajak. Nah, sistem laporannya yang efektif untuk pemula bagi saya seperti apa agar toko kita ini tidak ada masalah di kemudian hari yang Mm. seperti berita seperti itu. Tokonya toko bangunan, nggih. Bagus ya. Oke. Oke, Ya, cukup itu penjelasannya apa yang perlu saya lakukan untuk berapa bulan ke depan ini. oke. Oke. Oke, Ya, langsung. mungkin tadi saya begitu. Izin itu maksudnya NPWP-nya atau gimana Pak ya? NPWP orang tua tidak punya. Oke, jadi kan NPWP di Bapak ya artinya ya. Ya, sedangkan izin itu atas nama orang tua karena orang tua sudah di umur 60. Kemarin baru saya masukkan izin tokonya ternyata tidak diterima sama distributor. Diusahakan yang muda semuanya gitu. Mumpung itu Hmm. belum terhubung. Sedangkan saya punya NPWP yang kegiatan di fotografi. Oke, oke ya. Oke. Ya mungkin nanti gini sih Pak. Kalau memang nanti orang tuanya memang ini ya tidak bisa nanti untuk melakukan kegiatan kewajiban perpajakannya, nanti semua kewajiban perpajakan dilakukan oleh melalui NPWP punya Bapak. Intinya kan seperti itu. Jadi nanti semua dokumen-dokumen ke Bapak. Jadi supaya nanti orang tuanya nggak dikenakan begitu. Hmm, Walaupun nanti data mungkin dari distributor kan data atas namanya Bapak, orang tuanya Bapak ya, gitu ya. ya, Ya, nanti dijelasin aja bahwa memang orang tua ini sebenarnya mau dialihkan ke kita, cuma memang butuh proses begitu. oh, begitu ya. Tidak perlu Mm-mm. kemudian nama izin atau seperti apa? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya saya kurang paham. Atas nama NIP-nya. Mm-mm. Mm-mm. Ya Perlu kalau cukup, cukup izin yang lama, tapi untuk NPWP dan lain-lain atas nama kita. iya bisa seperti itu Pak. Menurut saya sih seperti itu aja nggak apa-apa gitu kan. Karena nanti takutnya kalau orang tua nanti kalau ada eh, dipanggil kantor pajak atau apa kan ribet tuh bolak-balik ke kantor pajak kan gitu. Nah, itu yang jadi masalah yang saya Hmm. pikirkan. Iya, Mumpung nanti itu. bisa dijelasin aja bahwa ini sudah dilaporkan di tempat Bapak gitu kan. Ya. Begitu. Jadi pada prinsipnya tadi, makanya kalau ada suatu penghasilan itu kan tinggal siapa nanti yang mau menjadi objek pajaknya, begitu kan? Subjek pajaknya ya, subjek pajaknya siapa? Apakah Bapak atau orang tuanya begitu. Nah, cuma memang masalah di sini kan dokumennya memang masih belum pindah ya namanya gitu. Jadi Ya. mungkin aja nanti ada data ya atas nama orang tuanya Bapak gitu kan. Tapi nanti kan Bapak bisa jelasin begitu. Oh, siap, siap. Terima Ya. kasih. Oke. Baik, terima kasih Bang Gus dari Oku ya. Masya Allah, Sumatera Selatan ini ya. Berkat wasilah Zoom kita bisa silaturahim ya. Oke, Mas Dimas izin melanjutkan ya. Di yang di chat ini kolom chat, waduh berapa puluh nih ya. Ini kita mau sampai jam berapa nih ya? Tenang ya. Semakin banyak, semakin malam kayak semakin hangat ya. Ini selanjutnya Pak Yunus ya, Pak Yunus Aditya. Kalau kita butuh uang mau ambil dari rekening perusahaan, eh kalau kita butuh uang mau ambil rekening dari perusahaan saya, transfer ke rekening pribadi, apakah bisa NPWP pribadinya nanti jadi diaudit atau gimana? Nah, ini bisa menjadi eh, pertanyaan umum juga nih banyak. Mungkin Pak Dimas langsung bisa dijawab aja nih. Oke, jadi kalau uang keluar dari perusahaan ya, uang keluar dari perusahaan itu kan nanti namanya macam-macam ya. Jadi kalau di sini kita nggak tahu nih perusahaannya apa ya, PT atau Review CV apa? Ya. gitu ya. Itu ya. Jadi kalau uang keluar itu kan bentuknya, kalau biasanya saya bilangnya itu ada tiga ya. Satu bentuknya adalah kita ngambil gaji, begitu kan. Yang Gaji. kedua kita ngambil dividen bagi hasil. Hmm. Yang ketiga kita ngutang sama perusahaan, begitu ya. Nah, nanti tinggal apakah diaudit ya. Tergantung nanti kalau kita akan mencatatnya sebagai apa uang yang tadi keluar tadi gitu ya. Kalau kita catat sebagai gaji, yang dicek sih kantor-kantor perusahaannya ya. Perusahaannya nggak ditanya, ini ada gabil gaji sudah dipotong pajaknya nggak untuk yang pajak gaji gitu. Oke. Kalau misalkan kita ngambilnya sebagai dividen bagi hasil ya sama ditanya. Mana pajak dividennya? Yang ditanya perusahaannya ya, karena yang punya kewajiban untuk motong pajaknya perusahaan. Begitu. Nah, yang paling aman memang hutang, seolah-olah saya hutang gitu kan. Cuma kalau hutang itu apa? Kalau namanya hutang harus dikembalikan. Ya, nanti ditanya sama kantor pajak, oh ini hutang, kapan dikembalikannya gitu kan?
Oke. gitu. Tapi nggak ada pajaknya kalau hutang ya. Jadi nanti yang penting kita bisa kembalikan. Ya, jadi Izin sedikit nambahin, Pak Dimas, hmm, ini ada tambahannya. Kan ada kasus teman saya itu masih sering TF ke rekening pribadi. Nah, hmm. sekarang, aduh, tadi mana tuh? Sekarang malah NPWP pribadinya diaudit jadinya kena banyak. Nah, ini mungkin selanjutan tadi dari Pak Yunus seperti Oh itu. ya, nah, makanya kan uang nih. Nah, makanya nanti dilihat. Makanya saya bilang ini nanti mau jadiin apa gitu kan. Ini pasti masalahnya begini, masalahnya adalah perusahaannya itu lagi diperiksa gitu kan. Ini saya juga ada kemana, ada klien juga sama. Jadi dia Mhm. perusahaannya diperiksa, eh, apa namanya? Ternyata banyak uang yang masuk ke rekening pribadi gitu. Oke. Nah, ini dicatatnya, nah dia kurang karena dia nggak punya pencatatan yang baik, ya Hmm? kantor pajak menyatakan, oh ini apa ini gitu kan? Soalnya nanti kalau kita tidak bisa membuktikan yang tiga tadi sebagai gaji, dividen atau hutang, Dia ada hutang. maka nanti si perusahaan si kantor pajak itu bisa menganggap itu apa namanya? Itu bentuk pengalihan, pengalihan apa? Aset. Penghasilan gitu Duit. loh. Oh ya. Heeh. Jadi Hmm. kan itu kan ngurangi profitnya perusahaan kan kita nggak tahu tuh kan profit perusahaan gimana gitu kan. Yang otomatis berhubungan dengan pajaknya juga total ya. Pribadi akhirnya ya nanti dikejar nih, dikejar ke orang pribadinya, di orang pribadi dianggap oh ini penghasilan nih gitu kan karena jumlahnya mungkin tidak wajar, tidak ada Hah? pencatatannya, tidak ada penjelasannya terkait dengan uang yang diambil ini begitu. Itu Ini biasanya tuh yang memang lanjut ditanya. lagi, Pak Dimas. Hmm, Tadi kan ada dari Mas A nih. Kalau ngambil tunai terus setor ke rekening sendiri gimana, Mas? Nah, ini ini tadi ya, nyambung dari yang topik itu tadi ya. Tuh, kalau ambil tunai terus ya, setor ke rekening kita gitu. Jadi dari nah rekening ba- perusahaan terus setor ke. balik lagi. Nah, tadi kan saya bilang nyatetnya apa? Kalau pajak kan gitu kan, nyatetnya apa nih uang masuk. Oke. Uang masuk itu dicatat sebagai apa? Kita apa namanya? Nambah modal mungkin kan kalau uang masuk atau mungkin ada setoran penjualan masuk tapi ke rekening pribadi kita setor secara tunai. Jadi itu penjualan ya. Atau yang ketiga kita bayar hutang, kita punya hutang sama perusahaan saya bayarin nih gitu. Oke. Kemudian tinggal nanti nyatetnya apa gitu kan. Nah, itu juga sama nanti. Jadi kalau pajak nanti dia bisa kemana-mana ya. Makanya tadi kan uang keluar itu nanti bisa dia tergantung dia lagi mau meriksa siapa ini begitu. Orang pribadi atau badannya. Baik. Kalau dia mau meriksa orang pribadinya, dianggap oh ini kamu ada uang keluar sekian nih. Kita kan padahal ngakunya, Pak saya cuma untuk hutang Pak, ini saya ngutang dari perusahaan. Ah nggak bisa nih, ini penghasilan harus kena pajak di orang pribadinya begitu. Nah Oke. itu tergantung nanti sudut pandangnya ya. Gitu. Oke, wah makin menarik nih ya. Mungkin selain yang tadi, yang di kolom chat, ada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang mau on cam langsung atau menanyakan langsung, mungkin biar lebih detail gitu ya. Biar kita lebih detail pertanyaannya, mungkin biar bisa dialog seperti dari Oku tadi, teman kita, Gus siapa tadi ya. Silakan Bapak Ibu yang mau on cam, kita kasih kesempatan juga. Nih yang ngasih pertanyaan on cam ada hadiah nggak nih dari panitia nih ya? Voucher Gojek gitu ya. Yuk silakan. Kita kasih kesempatan lagi. Misalnya di kelanjutannya Silakan tadi, Bapak. Yunus tadi. Silakan perkenalkan Bapak dari siapa dengan di mana? Kalau yang Yunus tadi, Bapak, Oh Pak Oh Yunus Pak nih. Yunus, oh ya ya yang Ya tadi tanya silakan Pak. uang pribadi ya gimana Pak? lanjutan tadi, kalau misal kita ada butuh dana Silakan Pak. Suaranya kurang lagi di jelas Pak. proyek. Halo, halo. Ya Mohon ya gimana? diulang Pak. Suaranya kurang jelas Pak. Mohon Pak. Nah Ini iya silakan. lagi di proyek soalnya lagi bocor. Ya ya silakan. Jadi kalau misal kita kan kadang masih pemula, jadi kan ketika ketika uang perusahaan kita punya buat urusan pribadi lagi urgent itu enaknya dimasukkan ke pendapat pengeluaran apa gitu. Oke. Nah, perusahaannya Laporan bentuknya keuangan apa Pak? Perusahaannya bentuknya apa? Kenapa? CV, Oh PT ya? DT. CV. CV Oke. CV Pak Dimas. Oh CV, oke. Nah, kalau CV nanti namanya Freevel, Pak. Kalau kita ngambil uang untuk pribadi, nanti namanya Freevel, begitu.
Nah, nanti itu dikenakan pajaknya itu di level perusahaan, Pak. Karena Freevel kan nggak bisa sebagai pengurang. Ya, Nah, itu Freevel sih, Pak. Gitu. Nanti tinggal ngelaporinnya supaya aman ya. Nanti pas di perusahaan dilapor Freevel-nya, gitu ya. Di CV-nya lapor Freevel, dikenakan di level perusahaan, sehingga nanti ketika masuk ke SPT-nya Bapak sebagai pribadi, itu kan dimasuk penghasilan, Pak. Freevel itu kan penghasilan. Tetapi Freevel penghasilan dari CV itu tidak kena pajak. Dia bukan sebagai objek pajak. Karena sudah kena pajak di level perusahaan. Gitu. ya, oke. Jadi Makasih. tadi makanya konsepnya dicatat aja Pak, itu catat Freevel atau apa gitu. Kadang yang tadi orang-orang itu salah karena nggak bisa menjelaskan ini apa gitu loh. Sehingga pajak ya dia mau cari-cari gitu loh. Kalau kita nggak bisa jelasin ini Freevel gitu. Dan kita mikirnya kayak dagang biasa kan, kita ambil uangnya sebentar gitu. Iya, bisa Pak. Memang CV kan bentuknya begitu. Makanya kalau kita milih bentuk badan usaha itu kalau CV itu enaknya kita ngambil uang itu nggak seribet PT Gitu. ya. Kalau CV kan itu kayak istilahnya kayak kantong kanan keluar kantong kiri karena dianggap itu masih kayak pribadi ya secara badan hukum ya kayak orang pribadi ya. Jadi setiap pengambilan Ya, itu free nggak kena pajak begitu. Tapi nanti kena pajak di level perusahaan. Tapi kalau bentuknya ya. PT nggak bisa sembarangan gitu Pak ya. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya, yuk sama. Oke, terima kasih Pak Yunus. Wah, mungkin yang lain, Bapak Ibu, silakan. Yang mau on cam atau langsung bertanya langsung. Ini waktu kita bentar lagi ya, bentar lagi kita udah mau habis nih. Oke, yuk silakan. Kita kasih kesempatan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, kenalan dari mana Pak? Ya, saya Vito dari Semarang. Ya, silakan Pak Vito. Mau nanya, Mas, kalau untuk usahanya baru berjalan 2 tahun, tapi usaha yang sebelumnya, jadi punya dua usaha. Satu usaha yang awal itu udah jalan 10 tahun. Yang usaha baru itu baru jalan 2 tahun. Kalau dulu waktu masih usaha yang awal pakainya yang di bawah 500 juta yang 0% itu karena usahanya kecil lah. Untuk yang 2 tahun terakhir ini usahanya semakin berkembang dan beda Wah. usaha, beda jenis usahanya itu untuk pelaporannya gimana ya Mas ya? Atau seperti apa mungkin? Untuk dua usahanya sudah ada NPWP-nya masing-masing atau belum Pak? Belum, itu masih pribadi semua. Maksudnya Oh, belum oke. belum belum punya badan hukum. Nah ini karena sudah lewat 10 tahun ya, yang lama sudah lewat 10 tahun ya. Jadi kan 0,5% tadi UMKM itu hanya berlaku 7 tahun ya, 7 tahun dari tahun 2018 ya. Jadi tahun ini kan tahun kemarin kan sebenarnya sudah terakhir, jadi ada pertambahan lagi sampai tahun ini ya. Jadi kalau sudah lewat tahun ini eh, sebaiknya karena sudah nanti pakai tarif normal itu memang lebih baik sudah berbadan hukum gitu. Hmm. Atau mau dipecah dua, OP-nya ada, CV-nya ada, misalkan CV atau PT-nya ada gitu. Jadi ini pilihan karena gini, kalau kita OP memang orang pribadi ya. Tadi seperti saya cerita di awal tadi kan, yang pertanyaan pertama, OP itu memang enak, dia 500 juta gitu ya, nggak kena pajak kan, gitu ya. UMKM di bawah 4,8, lalu yang 500 juta ke bawah itu nggak kena pajak begitu. Tapi itu berlaku hanya dalam jangka waktu 7 tahun. Hmm. Kalau sudah lewat dari 7 tahun, dia akan kembali ke tarif normal. Nah, tarif normalnya orang pribadi itu tinggi sekali. Hmm. Itu levelnya dari 5% sampai 35%. Wow. Ya, dibandingkan berubah menjadi bentuk CP atau PT. CP atau Kreatif PT gitu. itu bentuknya pajaknya itu hanya 11% atau 22%. Ya. 22% itu kalau sudah omsetnya di atas 50 miliar gitu. Nah, makanya kalau kita lihat-lihat kan kadang ada orang tuh seperti itu. Jadi dia pindah. Dia kalau sudah orang pribadi, dia sudah lama bisnisnya, pilihannya dia pecah gitu kan, atau dia pindahkan seluruhnya jadi bentuk CV gitu. Karena supaya dia dapat manfaat pajak. Kalau dia tetap bertahan di bentuk orang Pribadi. pribadinya, saya kayak tadi Pak Adi Pramono itu kan kayak gitu kayak case-nya kan. Jadi omset sudah tinggi, kemarin-kemarin mungkin dia bayarnya 0,5% itu. Cuma omset sudah di atas 4,8 atau sudah lewat waktu 7 tahunnya, maka dia kena omset yang tarif yang progresif 5 sampai 35%.
Nah, itu kan kalau ini kan misalkan laba kita 500 juta, Hmm. itu di orang pribadi kan sudah kena yang 30%. Wow. Sedangkan kalau kita masih yang pakai CV, itu kemungkinan masih kena 11%. Kan jauh banget gitu kan. Omset kita sudah, laba kita sudah 1 miliar, 5 miliar, Hmm. wah sudah kena 35%. 35% dari 5 miliar kan sudah kena 1,5 sendiri. 5M. 1,5 M. Heeh. Padahal kalau kita pakai konsepnya CV atau badan hukum 11%, 22% lah, 22% kan 20 kali 5 miliar kan masih lebih kecil gitu kan. Satu eman kan begitu. Nah, itu makanya strategi itu yang perlu kita perhatikan nanti. Jadi nanti harus melihat jangka waktunya sudah berapa lama, lalu nanti kita ngelihat omsetnya. Nah, lalu baru nanti diatur tuh mau bentuk badan usahanya gimana gitu. Oke. Ya. Wah, Oke. ada insight ya, Mas Vito ya. Masya Allah. Jadi, Oke, jadi mungkin tipsnya tadi, apakah masih. mau jadi badan hukum atau mau pribadi terus gitu ya. Resiko-resikonya sudah disampaikan oleh Iya, Pak Dimas ya. jangan pribadi terus Serahkan lah. kembali ke Resiko tinggi tuh. masing-masing. Oke, terima kasih Mas Vito Juragan ya. Mungkin ada lagi yang lain, saya kasih pesan satu lagi yang di kolom yang di langsung bisa tanya on cam silakan biar lebih detail. Selamat malam. Oke, selamat malam silakan. Maaf tidak bisa on cam nggak apa-apa Pak? Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Kenalan aja Bu, dari mana? Oh ya. Siapa? Ya, Nama silakan. saya Imelda Pak dari Bandung, Kota Ya, Bandung. silakan Bu Imelda. Yang mau saya tanyakan gini Pak, saya sudah menjalani usaha sebagai UMKM dari tahun 2017. Oke. Sementara saya membuat NPWP dari 2021. Saya membuat NPWP karena pada saat itu kan ada pembagian warisan dari orang tua untuk membeli rumah gitu ya Pak. Sebenarnya usaha saya berjalan juga nggak terlalu rutin Pak. Ibaratnya momen-momen tertentu saja kalau saya ada bazar. Jadi bukan pekerjaan yang sehari-hari saya lakukan, tapi kalau ada momen baru saya jualan. Ada bazar, ada event, pameran baru saya jualan seperti itu. Mungkin orang pajak pun melihat dari eh, apa namanya buku rekening saya sifatnya fluktuatif aja, rata datar. Kalaupun ada pemasukan palingan sekali dua kali gitu ya Pak ya. Nah, waktu itu saya mau apa namanya tuh mau menutup gitu, Pak. Cuma menutup agak rumit juga dibilangnya nanti kalau misalnya ditutup harus minta surat RT RW untuk apa namanya orang tidak mampu, Pak, tidak mampu untuk membayar pajak gitu. Sementara apabila saya kesulitan secara ekonomi atau bagaimana ekonomi ke depan, kan saya punya aset nih Pak, rumah. Sementara orang yang punya apa namanya aset kan untuk berhubungan dengan notaris harus punya pajak gitu Pak. Tadi saya mendengar kalimat Bapak tadi saya bingungnya gini, saya selama ini kan berhubungan dengan dinas Pak, baik itu perindustrian maupun UMKM, di mana mereka kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kan pasti minta NPWP kita dicantumkan gitu sebagai persyaratan untuk pendampingan mereka. Nah, apakah orang pajak mengetahui bahwa usaha saya tidak maju, sifatnya stuck gitu, eh, masih di bawah apa wajib pajak? Karena saya juga ada kemungkinan misalkan suatu saat menjual aset saya, kan saya harus berhubungan lagi dengan notaris. Nah, kan otomatis saya harus sebagai NPWP mau ditutup juga ragu-ragu. Tapi selama ini setiap bulan Maret kalau saya periksa mereka bilang masih aman Bu untuk tidak membayar pajak. Tetapi apabila nanti dari 2018 itu ditutup bagi perorangan lebih tinggi daripada CV sama PT, gimana ya Pak? Masukan dari Bapak gitu untuk Ya, kasus seperti saya gitu Pak. oke. Ibaratnya dagang pun nggak maksimal banget, masih di bawah. Kalau dibikin PT CV agak berat gitu Pak. Ya, 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 kasih ya. Pak. Oke, oke. Ya, jadi gini ya. Jadi kalau bisa saya ini ya kasus Ibu ya. Jadi ada NPWP ya Bu ya, punya NPWP. Ya, jadi Iya, eh NPWP itu seperti tadi saya bilang nggak bisa dihapuskan Bu ya, nggak bisa dihapuskan kecuali tadi kita meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ya. Meninggalkan Indonesia selama-lamanya itu artinya antara meninggalkan dunia ini gitu kan, meninggal dunia iya, atau kita keluar negeri kita ganti warga negara. iya Jadi Pak. tadi mungkin sarannya dari kantor pajak itu untuk dinonefektifkan, dibekukan supaya kita tidak ada Betul. kewajiban lapor gitu. Nah, kalau dari case-nya Ibu ini, kalau saya bilang sih lebih baik memang lapor aja yang setiap tahun Bu gitu. Toh lapornya sekali setahun aja.
gitu. Ya karena ibu ada data nih, ada transaksi dengan pihak-pihak lain gitu. Walaupun nanti lapornya ibu cuma lapor, tidak ada pajak yang dibayar, ya nggak ada masalah Bu. Yang penting dilapor, ibu nggak kena denda, NPWP tetap aktif begitu. Nah, tadi kalau saya bilang tadi ubah ke PT atau CV, itu kalau memang laba kita ya. Jadi nanti kalau memang ini tadi kan saya secara garis besar aja ya. Sebenarnya nanti kalau mau detail-detailan menghitung, itu ngelihatnya laba sih. Kalau laba kita itu sudah di atas 250 juta, ya laba usaha kita 250 juta, itu sebaiknya memang sudah pindah ke CV atau PT. Karena kalau masih di bawah 250 juta, kalau masih orang pribadi, itu masih kenanya 5% atau 15%. Tapi kalau sudah di Setahun ya atas, Pak? ya Satu setahun, tahun gitu. laba setahun ya, laba setahun, Iya. itu kalau masih di bawah 250 juta, itu masih safe kita pakai orang pribadi. Karena tarifnya masih 5% dan 15%. Tetapi kalau laba kita, usaha kita itu sudah di atas 250 juta, ya, dan omset kita sudah di atas 4,8, nah sebaiknya memang kita sudah siap-siap hitung-hitungan untuk pindah ke PT atau CV, begitu. Iya. Nah, kalau Kalau kayak yang Ibu, untuk 0,5% itu sampai kapan Pak UMKM itu dapat potongan? nah kalau Ibu terdaftarnya 2021, artinya hitung dari 2021 tambah 7 tahun, Bu, gitu. Jadi Oh, sampai 27 tahun ya Pak? Ya, ya. 2028 artinya. Jadi kan dia melihat dari Oh, NPWP gitu. Ibu ya, NPWP Ibu Oh, terdaftar iya. di situ. Nah, itu berlaku 7 tahunnya dari pada saat kita melakukan pendaftaran NPWP. Oh ya baik. Terima Iya. kasih Pak untuk Ya. penjelasannya ya. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Wah, dari Bandung jauh-jauh ya, Masya Allah. Baik, Halo, Bapak Ibu Assalamualaikum. semua, izin mungkin ini masih ada 5 atau 6 eh, pertanyaan. Mungkin saya sedikit hold dulu. Ini ada kesempatan baik dari panitia nih ya. Ada kesempatan baik dari panitia yang akan menyampaikan beberapa informasi dan tentunya mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya nih. Nah, tentunya nanti apa itu eh, apa Hmm, itu eh, mungkin dari salam untuk Aan Anu. ya, Mas Aan bisa ini nanti habis ini kita diskusi kembali, tapi mungkin ada informasi yang menarik dari panitia ya. Jadi buat kita semua ini ya. Silakan Mas Aan. Oke, terima kasih Mas Aris. Wah, gimana nih teman-teman? Sudah kemebul belum nih Malah batuknya nih? makin Kepalanya udah gas ini kemebul ya. belum nih? Ya, silakan Mas Aan. Nah, sudah sangat panas ya. Jadi tadi Mas Dimas sudah cerita banyak banget berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi kalau kita nggak aware sama dunia perpajakan. Nah, mungkin boleh ketik saya nih buat teman-teman yang sudah pernah dapat surat cinta dari kantor pajak. Sudah ada yang pernah dapat surat cinta belum nih? Jangan sampai nih. Surat teguran. Saya jujur sudah pernah. Wow. Oh, ini Waduh, ini bagus sudah pernah banyak ya. juga ya. Aduh, bangku sudah pernah dapat surat cinta. Nah, ini hati-hati. Artinya kalau sudah dapat surat cinta, AR dan pengawas itu sudah nandain, oh ini siapa saja nih. Wah, Om Gun sering nih. Waduh, waduh. Nah, jangan sampai ya. Oke, jadi jangan sampai nih buat teman-teman bisnisnya jadi bangkrut seperti yang tadi disampaikan hanya gara-gara apa namanya pajaknya bermasalah. Kebayang nggak kalau misalkan teman-teman apa namanya sudah susah payah bangun bisnis bertahun-tahun tiba-tiba hancur gara-gara pajak atau masalah legalitas. Jangan sampai. Oke, jadi pelanggan bisa kabur, reputasi bisnis hancur, bahkan yang terburuk aset bisa disita dan bisa dibui juga. Jangan sampai ya, amit-amit buat teman-teman semuanya yang ada di sini, semoga tidak terkena kasus pajak. Nah, tapi nggak usah panik buat teman-teman semuanya, karena semuanya itu bisa dicegah, bisa di-handle asalkan kita mau belajar. Nah, kali ini TDA Semarang akan mengadakan workshop eh, series keempat dalam rangkaian Foundation Workshop Series atau Nine Workshop Series dengan tema Badan Usaha Perizinan dan Perpajakan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kupas tuntas mitigasi risiko hukum dan rahasia tax planning pajak
biar bisnis makin growth. Nah, nanti kita akan mendatangkan Mas Bimo Prasetyo. Beliau ini senior di TDA, bahkan mungkin kalau nggak salah ketua TDA keberapa gitu, saya lupa. Beliau ini pakar di bidang legal. Nah, nanti akan didampingi juga ada gesternya kita, nanti akan ada yang membahas tentang perpajakan. Nah, khusus buat teman-teman pada malam hari ini yang join di webinar, kami memberikan penawaran menarik. Jadi hanya untuk 5 pendaftar pertama saja dari harga 1,2 juta, teman-teman bisa bayar hanya dengan 750.000 saja. Nah, acara ini akan diselenggarakan di Semarang, nanti perkiraannya di tanggal 20 Februari. Jadi segera, cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat, angkat pantat, hilang tempat. Oke, jadi bisa langsung hubungi saja Mbak Dela di 0882, nanti bisa cek ya di sini di pamflet, jangan sampai ketinggalan karena hanya untuk 5 pendaftar pertama saja. Jangan sampai nanti teman-teman dapat surat cinta, dapat surat tagihan, bahkan mungkin sampai dapat surat penyitaan aset. Jangan sampai, amit-amit. Oke, jadi langsung saja buat teman-teman bisa langsung menghubungi Mbak Dela. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Aris. Monggo, Mas Aris. Oke, wah luar biasa. Terima kasih ya Mas Aan penawarannya dan hanya untuk 5 pendaftar tercepat ya yang dapat kebagian 750.000. Selanjutnya 1.250.000 dengan normal 1.350 ya. Jadi manfaatkan silakan kesempatannya bisa nanti untuk detailsnya izin mungkin akan panitia kirim di grup ya, di grup WA supaya lebih terbaca. Tadi ada yang menyampaikan di Zoom tidak terlalu terbaca mungkin tadi flyernya ya karena kecil gitu ya. Jadi nanti bisa di-share di grup WA gitu dan menghubungi tadi hubungnya Mbak Dila. Nah, terima kasih Mas Aan penawarannya dan selanjutnya izin saya melanjutkan Mas Dimas ya. Betul. Masih ada pertanyaan nih yang masih kita bisa bahas. Yang pertama, selanjutnya ya, bukan yang pertama. Untuk konsultan teknik ya, apakah bisa memilih PPH final ayat 4 syaratnya apa aja Mas dan lebih baik yang mana PPH 23 atau PPH final? Ya, silakan. Oke, Langsung aja. Oke, jadi ini ya, konsultan teknik konstruksi ya, artinya Konstruksi konstruksi ya. ya. Nah, kalau konstruksi dia otomatis langsung akan masuk ke final 4 ayat 2. Ini Bu Yanti ya, Bu Yanti. Ya, Bu Jadi Yanti. akan otomatis dia masuk 4 ayat 2. Dia nggak bisa Oke. masuk ke PPA 23 karena dia beda ini ya. Dan nanti kan tarifnya lebih eh ini ya, tarifnya memang lebih tinggi ya. Kalau PPA tergantung ini PPH 23 ya. PPH 23 kan 2%. Sedangkan kalau konsultan itu kan dia ada rate-nya ya dari 1 sampai 4% gitu ya. Tergantung nanti SBU-nya ya apa sertifikasi konstruksinya apa, konstruksi teknik atau pengawas begitu ya. Nah, jadi memang otomatis dia ketika kita sebagai jasa konstruksi dia tidak boleh memakai PPH pasal 23 ya atau PPH yang final 0,5%. Jadi dia harus pakai tarifnya konstruksi yang tergantung tadi dari jenis konstruksinya, jenis jasa konstruksinya apa, teknis atau pelaksana atau pengawas. Lalu apa namanya izinnya itu kelasnya kecil, menengah besar atau tidak ada belum ada izin. Nah, itu nanti seperti itu pilihannya. Jadi nggak bisa. Jadi dia sudah otomatis 4 ayat 2. Ada klasternya ya masing-masing ya. Iya, jadi otomatis kok yang konstruksi. Oke. Terima kasih Bu Yanti pertanyaannya. Dan selanjutnya ini Mas Dimas ada CV berkat ya Pak Jaya. Tanya nih, kalau owner sedang sakit atau usahanya vakum, apakah bisa mendapat dispensasi atau tidak lapor pajak nih, Mas Dimas? Ya, jadi bisa sih sebenarnya, makanya dilihatnya kan adalah tadi NPWP-nya kan, NPWP baru bisa dihapus kalau kita sudah, kalau untuk usaha ya, usaha sudah bubar ya. Artinya kalau di sini kan usahanya tidak bisa jalan ya, tidak bisa beroperasi ya dalam sementara waktu. Dan nanti bisa saja mengajukan yang namanya permohonan non efektif, NPWP non efektif. Jadi nanti datang ke kantor pajak, kita ngajukan namanya NPWP non efektif. Jadi itu kayak dibekukan NPWP-nya. Jadi kalau NPWP kita tuh dibekukan,
Artinya ya ditutup sementara. Enaknya kita tidak perlu lapor pajak ya karena memang tidak ada usaha gitu ya. Tapi harus diajukan gitu. Kalau enggak nanti dikirimi surat denda gitu kan karena enggak lapor pajak gitu. Ya, jadi ngajukan aja non efektif ya. Baik, baik. Oke. Efektif saja sebaiknya, Nggih. Dan ini menyambung yang tadi nih. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan ada CV tiap tahun bayar denda pajak karena terlambat dari Pak Faris, terlambat lapor, usaha itu gak jalan udah hampir 5 tahun. Apakah tutup aja atau bukukan CV agar tidak direpotkan pajak atau bagaimana? Wah, ini gak Ya, tadi jalan. mungkin sama sih tadi. Menurut Sama saya ya? saran saya tadi ya Oke. nah sekarang tinggal lihat CV-nya itu mau dibubarin. Mau Hmm, dibubarin kan harus ada akte ya, akte pembubaran gitu ya. Nah, dari iya. baru itu nanti NPWP bisa dihapus. Atau kalau memang belum ada akte pembubaran kan nggak bisa dihapus ya NPWP. Ya Hmm, ajukan tadi pembekuan non efektif namanya. Gitu. Di ini aja kirim surat aja ke kantor pajak bahwa memang tidak ada usaha gitu. Ya. baik. Wah, oke. Terakhir ini mungkin ya, Mas dari Pak Handri nih, PPh final 0,5 masih berlaku atau sudah tidak berlaku terhitung 2025 dan tahun berikutnya nih, Mas. Oke, jadi kalau PPh 0,5% itu kan ngelihatnya dari kapan kita berdiri ya. Ya. Kapan kita terdaftar sebagai NPWP sebelum tahun 2018 setelah tahun 2018 atau sebelum tahun 2018. Kalau ya kita sudah berdiri dari sebelum tahun 2018, maka dia berlakunya sama 0,5%. Kalau bentuknya adalah orang pribadi, berlakunya cuma sampai sebenarnya sampai 2024 ya. 2025 ini seharusnya sudah tidak berlaku ya, tetapi kemarin kan ada relaksasi ya, diperpanjang 1 tahun gitu. Ya, jadi untuk orang pribadi yang berdiri sebelum terdaftar NPWP-nya sebelum tahun 2018, maka masih berlaku ya. Cuman memang aturannya belum jelas nih, kok belum keluar ya, atau juga nih. Lalu kalau bentuknya CV, kalau yang lain yang baru terdaftar, nah, itu nanti tinggal ngitung. Kalau bentuknya orang pribadi ngitungnya dari dia terdaftar 7 tahun, kayak tadi Ibu Imelda tadi ya, 2021 ya hitung 7 tahun kalau orang pribadi. Kalau bentuknya PT, perseorangan atau CV, hitungnya 4 tahun dari dia terdaftar gitu ya. Nah, jadi masih berlaku kalau yang baru-baru terdaftar, belum habis jangka waktu 7 tahun, 4 tahun, atau 3 tahunnya. Gitu. Ya. Dan itu Pak Andri. Siap, siap. Thank you, Pak Dimas. Pak Dimas, ini karena terkait dengan waktu, izin mungkin nanti untuk beberapa chat yang ada di sini bisa dilanjutkan ada masuk di grup WA ya, ada grup WA-nya ya. Jadi mungkin izin Pak Dimas apabila yang di sini eh, bisa nggak dijawab nanti di WA gitu. Misal pertanyaannya Ya, diulang. bisa sih nanti Mungkin nanti bisa bisa. ada grup Ya, mungkin pertanyaan di kalau WA gitu. Kalau ya kesempatan kalau ya, memang mungkin belum sampai ini besok atau kita berapa hari gitu ya. ya nanti bisa ini Kasih bisa kita mentoring lah jawab. dikit lah ya. Ya, boleh ya. Gak Iya, apa, iya, saya ya senang sih Mas. supaya teman-teman ya ini ya tadi seperti saya ceritakan saya kadang kita waktu saya masih ini ya aktif ya gitu ya. Kadang Iya. kita juga serba salah gitu ya untuk Hmm. teman-teman UMKM ini gitu kan. Ya kita baru mau berdiri sudah lumayan omsetnya gede Hmm. tapi karena tidak rapi pajaknya ya remuk lagi jatuh lagi gitu loh. Iya, iya, iya. Saya Banyak. harapan saya mumpung masih istilahnya kita masih UMKM, Ya, mari belajar ya pelan-pelan gitu ya supaya tidak kena masalah nanti ketika kita sudah jadi besar gitu. siap, siap. Oke. Jangan ngejar omset terus lah ya. Iya Ya, ngejar rasa Pak terus Dimas, terima kasih. Jadi, ngedetect ya. karena Oke. berhubung waktu juga ya, jadi izin untuk beberapa chat yang atau pertanyaan-pertanyaan, baik itu chat atau mungkin ada pertanyaan secara pribadi atau yang memang masih ada ganjelan dari Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua, silakan bisa di chat ya di grup WA gitu ya. Dan karena udah mau jam 9 juga nih ya, udah malam juga, jadi mungkin berakhir pula kebersamaan kita di acara webinar kali ini dan saya selaku moderator. Terima kasih sebelumnya Pak Dimas, Ya paparan sama-sama. materi dan paparan jawaban-jawaban yang sudah sangat bermanfaat bagi kita semua. Izin saya berikan ke MC dulu, Mas Aan. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila saya sebagai moderator ada sedikit salah kata dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh.
kasih Mas Aris, terima kasih Mas Dimas. Wah, alhamdulillah ya kita sudah belajar banyak sekali malam hari ini. Mungkin tidak semuanya bisa terjawab pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Mas Dimas via grup WA yang sudah join teman-teman ada di grup. Nah, sebelum kita akhiri, yuk semuanya bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yuk on cam Wah, dulu. ini masih jam 9 masih seger. Dan masih seger. Oke, ini udah kelihatan semua. Ada yang di warung. Oke, gak apa-apa. Ada Semangat yang di belajar kafe. luar biasa nih. Ada yang lagi jualan, ada wis. Pokoknya mantap sekali. Ya, Ini nanti ruang keluarga. 2 kali ya, yang seat pertama dulu. Saya foto dulu ya. Oh, Yuk, wajah gantengnya mana? Wajah cantiknya mana? Yuk, 1, galeri, galeri. 2, 3. Tangannya gini Oh, enggak? tangannya tuh the next level ya. Oh iya TDA dong. tuh to the next level. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mudah-mudahan kita semua bisa to the next level. 2 lagi. Amin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Semoga yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi bisa bermanfaat buat bisnisnya teman-teman. Amin. Semoga eh, bisa berdampak buat bisnisnya teman-teman dan kita bersama-sama to the next level. Oke, sekian dari saya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Kurang lebih ada 60 orang yang sudah join. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Aan. Terima Sampai kasih jumpa Bapak Ibu teman-teman semua. semuanya.